Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilfa Zain Uzma dari absen 36 dari kelas 106. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penyakit AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit akibat infeksi HIV yang sudah pada tahap akhir. HIV atau Human Immunodeficiency Syndrome adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini beresiko meningkatkan kematian. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari virus HIV. HIV memiliki diameter sekitar 100 hingga 150 nanometer yang berbentuk sferis hingga oval. Memiliki 72 semacam paku-paku kecil yang dibuat dari glikoprotein atau GP120 dan GP41. Selanjutnya, berdasarkan ciri genetik dan perbedaan antigen virus, HIV diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu HIV1 dan HIV2. Selanjutnya, berat tiap molekul tiap unit virus HIV adalah 9,7 kilobasa, serta HIV tidak mampu bertahan hidup pada udara bebas dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada struktur dan fungsi HIV. Struktur HIV yang pertama ada envelope, yaitu subung luar yang dengan struktur glikoprotein yang terdiri dari GP120 dan GP41. Lalu di dalamnya terdapat matriks protein dan kapsid protein. Kemudian terdapat enzim-enzim yaitu enzim reverse transcriptase, enzim protease, dan integrase. Lalu terdapat juga nukleokapsid dan RNA genom. Selanjutnya ada fungsi dari setiap struktur yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada fungsi dari GP120. Dia ini berfungsi untuk mengenali reseptor dari permukaan target sel secara spesifik. Kemudian ada GP41 yang berfungsi untuk melakukan transmembran virus, mempercepat fusion atau peleburan dari penderita dan membran virus, serta membawa HIV masuk ke dalam tubuh penderita. Selanjutnya ada envelope atau subung virus. Dia ini merupakan lapisan lipid yang membungkus virus. Kemudian di dalamnya terdapat matriks protein yang berfungsi untuk memfasilitasi perjalanan HIV DNA masuk ke inti tubuh penderita. Lalu ada juga kapsid protein, merupakan lapisan protein yang berfungsi untuk membungkus untuk membungkus material genetik. Kemudian ada nukleokapsid yang berfungsi sebagai siklus replikasi termasuk pengemasan RNA dan perakitan virus. Lalu ada material genetik dari virus HIV yaitu RNA genom. Ini di dalam tubuh inang manusia, RNA akan digunakan untuk membentuk DNA yang akan digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus yang baru. Selanjutnya ada reverse transcriptase yang dia ini merupakan enzim yang berfungsi untuk dia ini digunakan untuk memproses RNA membentuk DNA. Lalu ada enzim protease yang dia ini untuk memotong rantai protein baru untuk membentuk inti virus yang baru dan siap untuk bereplikasi. Dan yang terakhir ada integrase. Dia ini berperan untuk menyatukan DNA virus dengan DNA sel penjamu serta menghasilkan lebih banyak virus RNA. Selanjutnya ada penyebab AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang sudah pada tahap akhir karena tidak diobati. Virus ini disebabkan dengan adanya kontak seks yang tidak sehat seperti homoseksual atau heteroseksual, penggunaan narkoba,
serta dapat menular melalui karena adanya kontak cairan tubuh dari penderita HIV, seperti ibu penderita HIV yang menularkan kepada bayi kandungnya. Selanjutnya ada gejala AIDS. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat HIV berkembang memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Pada tahap ini sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga penderita akan lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala AIDS diantaranya meliputi berat badan yang menurun drastis, demam yang berlangsung lama, sesak napas, ruam atau bintik di kulit, mudah merasa lelah setiap saat, serta timbul bintik ungu pada kulit. Selanjutnya ada patofisiologi. Penularan HIV dapat terjadi karena adanya kontak melalui cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. Ketika HIV masuk ke dalam tubuh, ia mulai melekat pada membran sel CD4, sel D4 pembantu. Kemudian RNA masuk ke dalam sel dan virus yang sudah masuk mengeluarkan reverse transcriptase. Setelah itu RNA virus dikerahkan ke dalam nukleus sel, lalu DNA virus diintegrasikan ke dalam DNA sel. Kemudian terjadilah pembentukan RNA virus dari DNA dan terjadinya perakitan virus baru. Lalu enzim protease memproses protein untuk pengembangan virus baru. Kemudian virus baru tersebut melepaskan diri dari sel inang yang sudah mati, yang menyebabkan aktivitas koordinasi sistem akan menurun dan pembentukan antibodi juga ikut menurun. Hal itu merupakan defisiensi imunitas. Kemudian virus HIV bereplikasi semakin cepat dan sel CD4 semakin berkurang, sehingga menjadikannya sangat rentan terhadap infeksi, sindrom retroviral akut, asimptomatik, simptomatik, dan infeksi oportunistik. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama ada pencegahannya. Dia ini dapat dilakukan dengan melakukan hubungan seksual yang aman, seperti tidak berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selanjutnya menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, hindari kontak dengan darah atau transfusi darah, serta menghindari penggunaan segala jenis narkotika, terutama yang melalui jarum suntik. Dan yang terakhir ada pengobatannya. Sebenarnya belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV, namun bisa dikendalikan oleh terapi antiretrovirus yang akan dikonsumsi seumur hidup oleh pasien. ARV akan mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sekian pembahasan mengenai penyakit AIDS dan virus HIV dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.